warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Landa Puspasari dengan NPM 2412011601. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian perjanjian, perikatan, wan prestasi, PMH, Opermak, asas-asas perjanjian, dan saya juga akan menjelaskan tentang pasal 1320 KUH Perdata. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Pada pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya, perjanjian adalah kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Contoh pertamanya yaitu kontrak sewa rumah. Contoh kedua yaitu jual beli motor secara tertulis. Contoh ketiga, perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan. Selanjutnya, ada pengertian tentang perikatan. Pada pasal 1233 KUH Perdata, yang berbunyi tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana satu pihak berhak menuntut dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi. Contohnya yaitu A meminjam uang dari B, maka A wajib mengembalikan uang yang dipinjam dari B. Lalu contoh yang lainnya adalah C membeli HP dari D, dan D wajib menyerahkan HP tersebut kepada C. Selanjutnya ada wan prestasi. Wan prestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati. Bentuk-bentuk wan prestasi ada 4, yaitu 1. Tidak melaksanakan prestasi, 2. Terlambat melaksanakan, 3. Melaksanakan tapi tidak sesuai, 4. Melanggar larangan dalam perjanjian. Contoh pertama yaitu penjual tidak mengirim barang tepat waktu. Contoh kedua, pihak yang telah berjanji menyewakan mobil, tapi ternyata saat mobil sampai, mobil tersebut dalam keadaan rusak. Pasal yang bisa dipakai dalam wan prestasi yaitu pasal 1243 KUH Perdata yang menjelaskan tentang hak menuntut ganti rugi karena wan prestasi. Selanjutnya ada perbuatan melawan hukum atau PMH. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain berkewajiban orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur PMH-nya yaitu adanya perbuatan, 2. Bertentangan dengan hukum, 3. Adanya kesalahan, dolus ataupun kulpa, 4. Adanya kerugian, 5. Hubungan sebab akibat. Contohnya yaitu contoh pertama, seseorang menabrak orang lain karena ia ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Kedua, seseorang menyebar hoaks di media sosial yang merugikan orang lain. Selanjutnya ada opermak. Opermak adalah keadaan di luar kuasa para pihak yang menyebabkan tidak bisa dipenuhinya kewajiban hukum. Pada pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, jika debitur tidak dapat memenuhi perjanjian karena hal di luar kemampuannya, maka ia tidak wajib membayar ganti rugi. Contoh opermak yaitu 1. Gempa bumi menyebabkan toko rusak dan pesanan gagal dikirim. Contoh kedua, pandemi menghambat pengiriman barang dari luar negeri. Lalu ada asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian terbagi menjadi 5, yaitu asas kebebasan berkontrak. Artinya bebas membuat isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. 2. Asas konsensualisme. Perjanjian sah hanya dengan kesepakatan.
Ketiga, adanya asas pacta sunt servanda, yang artinya perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Keempat, adanya asas itikat baik, yang artinya para pihak harus jujur dan bertindak baik saat membuat dan menjalankan perjanjian. Kelima, asas kepribadian, artinya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Contoh nyatanya yaitu 1. Dua teman sepakat sewa kos dan saling mematuhi. Kedua, adanya kontrak kerja dengan ketentuan upah dan jam kerja yang disepakati bersama. Selanjutnya adalah penjelasan pasal 1320 KUH Perdata. Pada pasal ini, yang dijelaskan adalah syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mencakup kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian. Syarat objektif mencakup suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Akibat hukumnya adalah jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Contohnya, 1. Perjanjian jual beli narkoba, yaitu sebab tidak halal, berarti perjanjian batal demi hukum. Kedua, perjanjian antara anak di bawah umur, yang diartikan tidak cakap hukum, berarti perjanjian dapat dibatalkan. Kesimpulan dari semua materi ini adalah perjanjian dan perikatan jadi dasar hubungan hukum perdata. Wan prestasi dan PMH menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Opermak membebaskan pihak dari tanggung jawab dalam kondisi tertentu. Asas dan pasal 1320 menjadi pondasi sah atau tidaknya suatu perjanjian.